Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar? Perkenalkan, nama saya Devi Yustika dari Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi kelas 10 dari fisika. Ingin tahu apa yang akan kita pelajari? Tonton terus videonya sampai selesai. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah. Apa yang kalian bayangkan ketika kalian mendengar angka penting dan notasi ilmiah? Apakah kalian berpikir tentang bilangan-bilangan yang panjang, bilangan desimal, atau bilangan berpangkatan? Mungkin yang kalian bayangkan seperti ini, atau seperti ini. Daripada kalian pusing, langsung saja kita akan membahas dari yang pertama, yaitu angka penting. Pada hakikatnya, angka penting adalah seluruh bilangan yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam angka penting terdapat beberapa peraturan yang harus kita ketahui dan pahami. Apa saja peraturannya? Mari kita bahas bersama. Peraturan angka penting yang pertama, bahwa semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Pada contoh yang pertama terdapat bilangan desimal 2,5643. Nah, di situ menunjukkan ada 5 angka penting. Kenapa? Karena seluruh angka yang terdapat dalam contoh itu semua bukan angka nol. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu angka desimal juga. Di situ menunjukkan bahwa semua angka yang terdapat pada bilangan tersebut bukan angka nol, sehingga semuanya merupakan angka penting. Dan 33,5 memiliki 3 angka penting. Nah, bagaimana kemudian jika ada contoh bilangan seperti ini? Bilangan tersebut terdapat angka nol. Nah, bagaimana kemudian kedudukan angka nol ini? Langsung saja kita ke peraturan selanjutnya. Peraturan yang selanjutnya menyatakan bahwa semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Perhatikan contoh di samping. Pada contoh di samping menunjukkan bilangan 3,0052. Nah, bagaimana kedudukan angka 0 di bilangan tersebut? Apakah angka penting atau bukan? Sesuai dengan peraturan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa contoh ini memiliki 5 angka penting. Angka 0 di antara angka 3 dan 5 itu merupakan angka penting. Kita kembali lagi ke bilangan yang ada di contoh sebelumnya, yaitu ini. Bagaimana dengan 40,23? Ada berapa angka penting? Dan 40,23 memiliki 4 angka penting. Karena 0 setelah angka 4 dan sebelum angka 2 ini merupakan angka penting. Nah, kita lanjut ke peraturan selanjutnya. Peraturan yang selanjutnya menyatakan yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 merupakan angka penting. Langsung saja lihat contoh berikut. Pada contoh yang pertama menunjukkan bilangan 0,00260. Angka 0 setelah angka 6 ini merupakan angka penting karena angka ini terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0, yaitu angka 6. Sehingga total angka pentingnya ada 3 angka penting. Begitupun contoh di bawahnya yaitu 0,20. Dia memiliki 2 angka penting. Peraturan selanjutnya menyatakan semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 merupakan bukan angka penting. Perhatikan contoh berikut.
Contoh yang pertama yaitu bilangan desimal 0,054. Pada contoh tersebut menyatakan bahwa terdapat dua angka penting, karena 0 sebelum angka 5 bukan termasuk angka penting. Begitupun dengan contoh berikutnya, 0,009 menyatakan hanya satu angka penting, dan 3 0 sebelum angka 9 bukan termasuk angka penting. Sekarang kalian lihat bilangan berikutnya. Bilangan berikut yaitu 0,0609. Kira-kira ada berapa angka penting? Apakah bilangan tersebut memiliki 4 angka penting atau 3 angka penting? Jika kalian memilih 4 angka penting, kalian salah. Karena 0,0609 hanya memiliki 3 angka penting. Kira-kira kenapa? Karena angka 0 sebelum angka 6 itu bukan termasuk angka penting berdasarkan peraturan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan 0 yang terletak di antara angka 6 dan angka 9 merupakan angka penting. Karena 0 di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang aturan-aturan yang ada dalam angka penting? Selanjutnya, jika kalian sudah paham, kita juga harus bisa untuk menerapkan aturan-aturan tersebut dalam operasi hitung angka penting. Dalam operasi hitung dibagi menjadi 2 aturan, yaitu pada penjumlahan dan pengurangan, dan juga perkalian dan pembagian. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran dan tidak boleh lebih teliti dari banyaknya angka penting alat yang digunakan. Perhatikan contoh di samping. Pada contoh terdapat bilangan 3,2 yang memiliki 2 angka penting dan 0,11 yang juga memiliki 2 angka penting. Jika 3,2 ditambahkan 0,11, hasilnya menjadi 3,31. Hasil penjumlahan 3,31 itu harus memiliki satu angka taksiran, sehingga jika dijumlahkan hasil akhirnya berdasarkan angka penting 3,3. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. Pada perkalian dan pembagian, hasil yang ditulis sesuai dengan angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan atau dibagikan. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh terdapat bilangan 2,21 yang memiliki 3 angka penting dan 0,53 yang memiliki 2 angka penting. Nah, 2,21 kita kalikan dengan 0,53, hasilnya adalah 1,1713. Nah, karena tadi angka penting yang paling sedikit adalah 2 angka penting, maka hasilnya kita ubah menjadi 2 angka penting saja. Sehingga hasil akhirnya menjadi 1,2. Udah paham kan dari sini? Gampang banget kan operasi hitung dengan angka penting? Dalam operasi angka hitung angka penting, perlu ada yang kita ingat, yaitu tentang pembulatan. Kita akan bahas bersama tentang aturan pembulatan tersebut. Jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan jika angkanya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Langsung saja, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama yaitu 2,83. Nah, angka 3 ini merupakan kurang dari 5, sehingga dibulatkan menjadi 2,8. Contoh yang selanjutnya yaitu 3,88. Nah, angka 8 di sini lebih dari 5, sehingga dibulatkan menjadi 3,9. Nah,
bagaimana jika angka yang akan kita bulatkan sama dengan 5? Jika angka yang akan dibulatkan sama dengan 5, itu bergantung pada angka di depannya. Jika angka di depannya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Dan jika angka genap, dibulatkan ke bawah. Perhatikan contohnya. Contoh yang pertama yaitu 5,25. Nah, angka 5 yang paling terakhir adalah angka 2. Itu berarti angka 2 adalah angka genap. Maka dibulatkan ke bawah, sehingga hasil akhirnya hanya 5,2. Contoh berikutnya yaitu 71,715. Angka 5 terakhir sebelumnya terdapat angka 1. Angka 1 merupakan angka ganjil, maka angka 5 di sini dibulatkan ke atas, sehingga hasil akhirnya 71,72. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi ilmiah. Pada hakikatnya, notasi ilmiah merupakan suatu cara penulisan bilangan yang lebih sederhana dalam bentuk bilangan desimal standar. Bentuk notasi ilmiah dapat kita rumuskan sebagai A dikali 10 pangkat N. Dengan A hanya boleh lebih dari sama dengan 1 kurang dari 9. Dan penulisan notasi ilmiah ini didasarkan juga dengan angka penting. Langsung saja kita menuju contoh berikut. Pada contoh tertera bilangan 680.000. Nah, 680.000 ini hanya memiliki 2 angka penting. Dalam notasi ilmiah, bilangan tersebut dituliskan sebagai 6,8 kali 10 pangkat 5. Nah, 6,8 ini merupakan A yang tidak boleh lebih dari sama dengan 9. Dan A harus mewakili semua angka penting yang ada dalam bilangan tersebut, yaitu 2 angka penting. Bagaimana penulisan notasi ilmiah yang benar untuk 7,8? Apakah 7,8 atau 7,8 kali 10 pangkat minus 1? Jika kalian memilih 7,8, kalian sangat benar. Dan 7,8 kali 10 pangkat minus 1 itu jawaban yang salah. Kenapa jawabannya tetap 7,8? Karena 7,8 sudah memenuhi persyaratan bilangan A dengan syarat lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 9. Oke adik-adik, itu tadi adalah pembahasan tentang angka penting dan notasi ilmiah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk terus belajar kapanpun dan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.